everyone. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk ngeliat sebuah kerajinan tangan yang unik dengan bahan dasar bambu. Tempatnya berada di Desa Kabuaran, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso. Jarang-jarang loh di Bondowoso dijumpai kerajinan atau keterampilan mengelola bambu hingga menjadi sebuah bentuk seni rupa yang keren. Morning everyone, aku sudah sampai di rumah Mas Sayyid Abdullah, si pengrajin bambu yang berada di Desa Kabuaran, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Sayyid? Baik-baik, Mas. Sehat? Sehat, Wah, alhamdulillah. semakin semangat aja nih. Alhamdulillah, Mas. Siap. Kok tumben kesini, Mas? Sebenarnya bukan tumben sih Mas, memang sengaja mau kesini. Iya. Pengen ketemu sampean karena juga kangen, lama nggak ketemu. Terakhir itu kita bikin konten upacara bendera ya. Iya. Nah, jadi karena ada waktu, sekalian aja mampir plus bikin konten. Kan waktu itu aku janji sama Mas Sayyid mau mengekspos tentang kerajinan bambu. Ya kan, masih inget nggak? Iya, ingat. Ya. Mas. Di Kampung Jawa itu, Mas. Betul. Mas, lagi ngapain? Ini bikinan, Mas. Tempat buah, Mm-mm, tempat asinan buah. mm-mm. Ini. Oh, jadi Anyamannya namanya anyaman matahari. nama ini anyamannya itu Iya, anyaman matahari. matahari. Terus nanti kalau udah jadi itu bisa dipergunakan untuk tempat buah, bingkisan, semacam souvenir Iya, gitu iya. ya. Ini bisa dibuat kap lampu bisa, Mas. Oh. Tempat tisu bisa. Kap lampu bisa, Iya, tisu banyak bisa. fungsinya ini. Oke, banyak fungsi, multifungsi ya. Multifungsi. Ya. Mas, udah lama Mas bikin kerajinan bambu. Udah lama sih, Mas, kan saya pemula, Mas. Ya, oke. Pemula. Ini dari tahun berapa nih? Ya, sekitar tahun 2022 yang menggeluti ini. 2022 udah mulai menggeluti kerajinan bambu. Iya. Kenapa Mas tertarik sama kerajinan bambu? Apa yang melatar belakangi Mas Sayyid hingga memutuskan untuk, aduh aku pengen banget nih bikin kerajinan bambu? Apa Mas? Mas, rencana saya itu ingin berubah nasib. Oke. Awalnya saya itu kan tukang gunung, tukang ambilnya bambu dikirim ke pengrajin. Oke. Tiap hari saya mengirim bambu. Saya punya pikiran, masa iya saya mau ke gunung terus mau ngambil bambu, tidak ada perubahan. Itu minat saya itu ingin berubah, ada perubahan gini, Mas.
dari tukang ambil bambu jadi pengrajin bambu. Itu tujuannya saya, Mas. Dan hal itu dimulai dari tahun 2022 ya? Ya, yang ini, Mas. Enggak, maksud saya kan awal-awal tuh Mas Sayid itu sebagai ini ya, sebagai seseorang yang sering dimintain untuk ngambil bambu di gunung. Iya. Dan bambu-bambu itu dikirim kepada si pengrajin. Iya, si Adalah pengrajin. salah satu orang pengrajin bambu. Iya. Nah, disitulah Mas Sayid itu mengirim bambu-bambunya, bukan begitu ya? Iya. Seiring berjalannya waktu, Mas Sayid kepikiran, sampai kapan sih aku hanya sekedar ini ngambilin bambu buat orang lain untuk dibikin kerajinan? Masa iya saya nggak bisa? Itu yang dirasakan oleh Mas Sayid waktu itu ya, Mas ya? Iya. Akhirnya di tahun 2022, mulailah ada keinginan sekaligus mencoba untuk bikin kerajinan bambu. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang, Mas. Ya. Dan aku perhatiin Mas Sayid begitu nyampe di rumah Mas Sayid, semuanya serba bambu. Dari kursi di mana kita duduk, ya kan? Iya. Bambu, teman-teman. Lalu teman-teman, di belakang sini itu ada bambu juga yang udah dianyam. Mas, ini buat apa nih, Mas? Iya, kayak Rencananya mau dibikin apa itu? ini kayak kurung ayam itu. Oh, Tapi sangkar. Iya, sangkar ayam tapi model gazebo itu, Mas. Oh, Rencananya saya. rencananya. Iya. Tuh. Ini bambu sisa, Mas, kulitannya, Mas. Kulitannya yang ini dari yang saya nganyam pertama itu disimpan kulitannya. Daripada dibuang, dianyam sama saya. Jadi ini kan sebelum diserut ya istilahnya ya. Iya. Diserut halus seperti ini tuh kan ada kulitannya. Nah, kulitannya itu jadi itu dianyam seperti itu. Iya. Oke, kalau ini yang udah dihalusin atau udah diserut, tinggal nanti dibikin ya bisa menjadi kap lampu atau ini ya sebagai tempat untuk asinan buah. Oke. Tempat tisu bisa tempat juga. Tisu, terus kap lampu juga. Iya, kap lampu. Oke. Ini pagarnya bambu juga, teman-teman. Baru ya, Mas ya, pagarnya, Mas? Baru, Mas, baru. Sekitar 1 mingguan, Mas. Sekitar 1 mingguan. Iya. Wah, kebetulan banget nih, teman-teman. Padahal aku tidak merencanakan untuk ke sini. Makanya tadi di awal Mas Sayid udah bilang, kok tumben Mas ke sini? Ternyata 1 minggu yang lalu Mas Sayid udah nyiapin kerajinan bambu berupa pagar. Keren ya, teman-teman. Coba deh perhatiin. Mas, kalau bikin pagar seperti ini membutuhkan waktu berapa lama, Mas? 1 hari, Mas. Serius 1 hari? Iya, 1 hari. Wis, 1 hari? Itu, Mas, peralatannya itu peralatan manual, bukan peralatan modern. Oh, kalau misalkan menggunakan peralatan modern, berarti nggak sampai 1 hari hitungannya? Sampai setengah hari. Setengah hari? Iya, setengah hari. Karena manual jatuhnya jadi 1 hari. 1 hari, Mas. Bedanya, Mas, menggunakan alat yang canggih atau modern dibandingkan dengan alat yang masih manual, itu beda nggak hasilnya? Beda, Mas. Beda di apanya? Lebih halus yang alat modern, Mas. Oh gitu? Iya. Lebih halus menggunakan alat modern? Iya. Ini manual ya? Iya, manual, Mas. Ya. Jadi teman-teman, yang udah disampaikan oleh Mas Sayid, bahwasanya perbedaannya menggunakan alat modern dengan alat yang manual itu beda banget. Karena ini menggunakan alat yang masih manual, jadi kelihatan kalau diraba ini kasar, teman-teman. Tapi kalau sudah menggunakan alat yang modern itu jauh lebih halus, jadi lebih rapi dan juga lebih efisiensi waktunya dapat, gitu teman-teman. Mas, keren sih. Simple ya, modelnya simple, tapi buat aku pribadi keren, Mas. Ini tinggal finishing aja. Iya. Kalau nggak dicat, di vernis. Di vernis. Ya. Kalau aku, Mas, lebih sukanya di vernis. Di vernis. Kenapa coba? Kenapa kok aku lebih suka di vernis daripada dicat? Ya, menurut saya lebih alami, Mas. Betul. Lebih alami, Mas. Yes. Aku setuju dengan pendapatnya Mas Sayid. Jadi kalau misalkan di vernis itu, teman-teman, hasilnya itu tetap mempertahankan originalitas dari serat-serat bambunya itu sendiri. Ya, bisa dibilang tetap alami. Back to nature, kembali ke alam. Kalau kita ngomongin masalah back to nature atau kembali ke alam, salah satunya adalah tumbuhan bambu. Jadi dengan adanya tumbuhan bambu itu sendiri di alam,
di sekitar kita itu banyak sekali memberikan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Salah satu contohnya adalah bisa dijadikan sebagai kerajinan bambu yang sudah dilakukan oleh Mas Sayyid Abdullah. Mas, selain bikin pagar, Iya. and then kursi, terus habis itu anyaman, Iya. ada apa lagi nih Mas? Ada kincir air, Mas. Kincir air Dari bambu. dari bambu, Dari pastinya dari bambu ya, Iya, bahan dasarnya dari pasti bambu. Dari bambu. Selain kincir air dengan bahan dasar bambu, terus apa lagi Mas? Kopiah. Kopiah songkok ya? Iya. Songkok ya, kalau orang Madura tuh songkok ya? Songkok. Oke, terus apa lagi? Ada tempat undangan itu, Mas. Kayak kerajaan zaman-zaman dulu itu. Oh, zaman Ada. kerajaan tempo dulu. Ya. Kalau nggak salah itu biasanya tuh dalamnya tuh berupa surat Iya. dan itu iya, terbuat dari daun lontar ya. Iya. Oh, jadi pembungkusnya itu. Iya, pembungkusnya itu. Oke. Selain itu apa lagi, Mas? Selain itu ada juga sedotan bambu, Mas. Nah. Gazebo. Gazebo, Iya. terus sedotan bambu. Teman-teman, yang bikin aku penasaran, pipet atau sedotan terbuat dari bambu. Aku nggak habis pikir, teman-teman. Masalahnya, sejauh ini yang kita tahu, termasuk aku, itu sedotan terbuat dari bahan bakunya itu plastik. Karena memang dari dulu bahan bakunya itu pasti plastik. Tapi Mas Sayyid mencoba terobosan baru dengan membuat pipet atau sedotan dari bambu. Penasaran sih. Mas, aman nggak sih Mas sedotan dari bambu itu? Aman, aman, Mas. Aman. Aman ya? Aman. Oke. Menurut Mas Sayyid aman. Aku perlu bukti. Mas, aku perlu bukti sedotan yang sampean bikin itu benar-benar aman. Nanti aku mau minum pakai sedotannya. Lalu, aku pengen tahu bagaimana sampean cara menganyam bambu plus bisa dong ngajarin aku. Bisa, bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Kita mau nyobain nganyam di mana? Di sini kayaknya tempatnya terlalu sempit. Iya. Nah, di situ ada gazebo. Iya, di gazebo. Gazebo. Coba Yuk. di sana, Mas. Asik juga ya. Iya. Dari Gimana? gazebo. Iya, gimana, Mas, gazebonya, Mas? Asik. Bisa buat tempat santai. Iya. Dari gazebo, lagi-lagi bahan bakunya dari bambu. Bambu. Iya. Terus ditambah dengan suasananya di pedesaan. Jadi pokoknya best deh. Iya. Oke banget. Buat Oke aku banget. pribadi oke banget. Mas, ini gazebonya berapa kali berapa, Mas? 2x2, Mas. 2x2. Dengan ukuran 2x2 membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Ya, saya kan peralatannya kan sudah sampaikan ke Mas Ferry. Mm-mm. Peralatan Manual. Oh. Ini bisa 1 minggu. kalau 1 minggu ya. Iya, Kalau pagar tadi itu 1 hari. 1 hari. Terus kalau misalnya bikin gazebo itu kurang lebih 1 mingguan. 1 minggu. Karena menggunakan alat manual. Manual. Oke. Ini atapnya dari apa nih, Mas? Dari itu talang, menceneng meturin talang. Oh, oke. Jadi ini merupakan ini ya, atapnya terbuat bukan terbuat sih. Ini yang namanya talang, Mas. Talang. Iya kan? Heeh. Tapi dimutip sama saya. Oh. Di guntingan itu atapnya Oh, iya iya iya. Iya, Jadi dibentuk gitu ya, kayak dibentuk. segitiga-segitiga Iya, gitu. dibentuk Mas, kalau dari aku udah konsepnya serba bambu, Iya. lebih masuk kalau misalkan atapnya pakai jerami, Mas. Kalau jerami lebih estetik. Sama Iya. ilalang itu, Mas. Betul. Iya. Jadi kurangnya oke sih oke Iya, buat tempat iya, nongkrong. Cuman kalau dari aku yaitu balik lagi atapnya harusnya jerami atau Iya. ilalang itu. Yang dikeringin, nah itu jadi atap wes keren. Lebih keren. Iya, lebih estetik juga. Iya. Nah, terus di situ juga sudah ada ini ya, apa kap lampu. Kap lampu Mungkin lebih bagus kalau misalkan ditaruh di sini. di tengah. Iya. Jadi penyinarannya kan dapat Iya. semua, Mas. Kanan Iya. kiri, depan belakangnya. Rencananya ya mau ditaruh di sini. Heeh. Kabelnya nggak nyampe. Oh, iya 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 iya. Jadi faktor kabel aja nih ya. Iya, dari kabel. Sebenarnya sih lebih kerennya di tengah terus Iya, agak ke iya. bawah gitu, Mas. Iya.
Itu sih. Mas, ini apa sih Mas? Kayak ini ya, kayak kentongan gitu sih. Ini bekas kap lampu tapi sudah rusak kan sudah lama, Mas. Oh, Di gitu. dalamnya ini anyaman. Iya, iya, iya. Sudah iya. rusak. Jadi itu kap lampu juga ya? Iya, Oh, oke. Enggak, aku perhatiin dari tadi kayak kentongan. kayak kentongan gitu. Cuman kurang gede. Iya. Kalau kentongan itu kan dari kayu ya, Mas ya? Iya. Ya, Kayu atau bambu ada juga. yang dari bambu. Dari bambu juga. Keren sih. Oh, ini dia, teman-teman. Hasil kerajinan dari Mas Sayyid Abdullah. Jadi di sini nih, ntar aja deh. Aku kasih taunya sama kalian, karena kalau misalkan aku ngasih tahu sekarang, itu namanya nggak surprise. Karena poin utamanya aku pengen tahu gimana caranya untuk nganyam bambu. Aku mau belajar sama Mas Sayyid. Mas, gimana nih Mas caranya untuk menganyam bambu? Langkah awal itu gimana? Ya, ini kan sudah irat. Udah diserut nih. Iya, sudah diserut. Dan ini tinggal can maturen ereci, Mas. Dibagi lebih kecil. Oh, jadi ini nanti jadinya harus kecil-kecil kayak gini. Iya. Kalau ini kan masih lebar tuh, Mas. Iya. Kalau panjangnya sama, cuman ini masih lebar. Jadi harus dibikin kecil-kecil seperti ini. Iya. Nah, ini selebar ini, Mas, ya kan dari sini ke sini ini kan lebar kan daripada yang tadi. Iya. Ini bisa jadi berapa ini? Berapa irisan atau berapa iratan? Bisa 3, bisa 4. Bisa kalau 3. Ini lebih lebar? Lebih lebar bisa 4. Kalau ini 3 ini. 3. Langsung dicontohin aja, Mas. Gimana caranya? Ngereci ya? Langsung ngereci ini. Itu pakai apa tuh? Ini kan lebar, pakai jarum, Mas. Oh, pakai jarum. Oke. Jarum. Ini kan sudah lebar. Iya. Dari tengah ini, Mas, ini. Oh. Ini. Dijadikan 4 ini, Mas. Oke. Pak coba sampean, Mas. Boleh. Coba. Ini jadikan 3 ini. Tapi harus sama, Mas, iratannya, Mas. Nah, ini ya. Iya. Berarti posisinya di tengah sini. Jangan di tengah. Ini dibagi jadi 3 ini. Kan ini lebih kecil. Segini, Mas? Iya. Kira-kira sama dah. Oh. Kayak ini. Gini. Iya. Terus gini, Mas. Sip. Terus jangan takut, Mas, terus. Oke. Terus. Yang sini gini juga. Iya. Nah, bisa. Terus yang ini juga dibagi menjadi 3, menjadi 2. Iya. Iya kan? Iya. 2 apa 3 nih? 2 ya. Iya. Dikira-kira aja dah, Mas. Tidak biasa ya, Mas. Jadi kaku. Teman-teman. Serius nih. Ya, yang bikin kaku teman-teman, yang pasti nggak terbiasa. Terus aku juga takut. Masalahnya alatnya tuh pakai jarum, dan ini apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh takut kesayat oleh bambunya, kan bisa luka. Kalau bahasa Jawanya tuh kebeler, gitu. Sret. Nah, lalu dicoba. Duh, kaku banget nih teman-teman. Sip. Ya. Jadi 3 bagian. Terus, Mas? Terus. Ini ngambilnya iratannya harus genap, Mas. Harus genap. Kenapa harus genap? Ya, kalau sudah dianyam itu bisa gak jadi, Mas. Bisa rampas can maturen. Kalau misalkan ganjil. Iya, misalkan. Tapi kalau genap pasti jadi. Pasti jadi. Oh, oke. Ini anyaman matahari namanya. Anyaman matahari. Iya. Oke. Yuk, langsung dicontohin gimana caranya. Ini udah dihitung dah. Udah dihitung, udah genap ya. Teman-teman. Nah, untuk memastikan benar nggak sih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti benar, harus genap.
Nah, kalau sudah begini nih gimana Mas cara nambahinnya Iya. untuk nganyam? Ya gini langsung Mas, yang ini dimasukkan. Oh. Ini kan nggak nyambung, ini Iya. terus disambung nih, Mas. Nah, terus ini, terus ini Mas. Oh. Ini Mas, yang rapat. Oh. Terus ini Mas. Gimana Mas? Jadi harus ini ya, harus rapat gitu ya Mas ya? Iya harus rapat. Ngambilnya itu, yang barusan itu harus ngambil 4. Oh, jadi pertama kali untuk nganyam itu harus ngambil 4 ya? Iya. 4 helai ya? 4 helai. 4 helai, habis Iya, gitu langsung dibikin silang gitu ya? Dibikin silang. Silang, Tapi terus. Harus ingat Mas, harus genap, jangan ganjil. Iya. Karena kalau ganjil bakal nggak jadi. Iya, karena ada yang kurang iya, gitu. ada yang kurang. Kalau genap dipastikan bisa ya Mas, jadi ya. Iya. Oke. Mungkin mau diteruskan Mas? Boleh. Nah, jadi teman-teman, ini yang udah dianyam oleh Mas Said. Jadi bentukannya tuh kayak gini. Ini masih awal atau dasarnya kayak gini. Dan aku akan mencoba untuk melanjutkan. Mas, ini udah gini. Ini Iya. aku ngambil ya. Iya. Nih, 1 ya. Iya. Oke, 1. Ini aku taruhnya di mana nih? Nggak usah Mas. Oh, nggak usah ngambil lagi? Nggak usah ngambil lagi. Ini diteruskan ya Mas, gini. Oh. Lap-lap 1 Mas. Oh. Jadi habis ini ya. Iya. Ini terus ke Ini. Nah. Oh. Gini Mas. Oh, ini gini. Iya. Benar. Ini di bawahnya. Ini gini. Iya. Ini kalau sudah di atas berarti ini di bawahnya. Oke, ini udah gini. Iya. Ini Terus, gini benar. Iya. Terus ini diangkat. Ya. Ini gini. Terus gini. Oh. Terus. Oke. Terus ini belum. ini ke bawah, ya kan? bawah. Ini ke sini. Iya. Ini ke atas. Oke. Ke atas. Nah. Terus Ini ini Mas, ke atas. Yang ini ke Mas. atas. Ya, Ya, gini kan? Ya, gini. Heeh. Ini di atas. Oh, ini di atas. Agak susah ya, Mas. Ya, bukan susah sih sebenarnya. Tidak terbiasa Iya, dan membagongkan, Iya. alias membingungkan, teman-teman. Iya. Oke. Terus. Nah, terus ini gini. Terus ini gini. Gini. Terus Terus ini. Nah, Oh, ini gini. ini. Oh, gini gini. Terus oh, ini. lagi. Ini, Mas. Oh, 2. Ya, terus. Terus dibikin rapat lagi, Iya. dirapetin. Ini ditarik nih, biar sama. Iya. Oh, Antara ini dengan ini biar sama, Mas. oh, biar nggak ini ya, ada yang pendek, ada yang panjang Iya. gitu ya. Iya. Oke. Ini diangkat loh. Langsung diangkat, Mas. Gini dah, Mas. Ya. Ini, Mas. Gampang, Mas. Ini, Mas. Bisa sampean. Coba. Ya, terus. Ini gini. Terus ini, Yang ini terus ke sini. Nah, dirapatkan. oh dirapatkan dulu. Iya. Oke. Tapi ini dipegang ini, Mas. Biar enggak lepas. Oke. Ini gini kan? Iya. Ya bener kan? Ya. Di sini. Terus. Ini gini. Ya. Terus ini. Ini ya langsung. Oh. Gimana, Oke. Mas? Langsung gini sampean, Mas. Coba kayak ini nah. Ternyata susah-susah gampang, teman-teman. Gini kan ya, Mas ya? Iya, Terus terus. habis gitu ini ya. Ya, Bener kan? iya, Ini terus. gini, Terus. ini gini, ini gini, Iya. ini gini. Iya, ini jangan lepas. Ya. Terus ini gini. Bisa. Bisa. Nih, gini kan? Iya.
Oh ini sih, oh saya ini kayak ini. Kemana mas? Nah, sip. Ini gini. Iya. Oke. Terus ini Bisa, gini, Mas. ini gini, ini gini. Bener kan? Iya benar benar. Terus. Nih gini kan, benar? Iya benar. Terus ini gini. Iya. Terus yang ini Ini mas. ini gini kan? Iya. Pokoknya kan ini ya, selang-seling ya. Selang-seling. Ya, betul. Nah, ini gini, terus ini gini. Ya, Iya iya. tuh. Yang ini, Mas. Yang ini nih. Ini kemana nih? Ini gini. Coba lihat. Oh ini. Ini bukan diangkat ini ya, yang ke sini. Oh, Nah. ternyata ada yang salah. Nah, coba saya yang lihat ya mas. Coba gimana? New experience, sebuah pengalaman baru buat aku teman-teman. Dan ternyata susah balik lagi gara-gara nggak terbiasa. Dan apa ya, untuk saling silangnya itu yang aku kurang paham. Dari satu helai bambu yang sisi sebelah sini disilangkan, itu yang bikin aku sedikit bingung. Ya maklumlah, namanya juga nggak terbiasa, jadinya kurang. Nah gini mas. Oke mas, Iya. ini udah setengah ya, Ya, setengah, hampir jadi. hampir jadi. Nah, jadi teman-teman bentuknya nih udah seperti ini. Ini udah hampir jadi, tinggal diterusin aja. Ya. Nah, kalau udah jadi itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini bisa digunakan sebagai kap lampu di rumah kalian, di teras, atau misalkan kalian punya kafe, boleh tuh kafenya dikasih kap lampu modelan kayak gini. Atau bisa juga dijadikan tempat untuk buah-buahan, untuk ini ya, souvenir. Misalkan kalian ada yang belum nikah nih, aku mau tanya sama kalian, ini kira-kira dari kalian semua yang nonton video ini ada yang belum nikah nggak? Kalau ada, jangan lupa langsung aja datang ke Desa Kabuaran, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso, tanya yang namanya Mas Sayed Abdullah, si pengrajin bambu. Kalian bisa pesan souvenir untuk nikahan kalian, pastinya bahan bakunya dari bambu. Ini udah aku jelasin. Nah, ternyata teman-teman, Mas Sayed itu pengrajin yang serba bisa. Banyak sekali karya-karyanya, bukan hanya berupa kap lampu atau tempat untuk bingkisan buah dan lain sebagainya, tapi juga menyentuh tentang sesuatu yang berbau fashion. Songkok atau kopiah. Nih. Keren kan? Terus nih. Jadi kopiah ini, teman-teman, beberapa waktu yang lalu pas aku lagi bikin konten upacara bendera di daerah sini, Mas Sayed pakai ini. Tuh, ada lambangnya. Indonesia banget ya. Ini merah dan ini diibaratkan warna yang putih. Jadi merah putih lambang bendera kita. Ya kan teman-teman? Oke, kopiah udah. Ini kap lampu juga ya Mas ya? Iya, kap lampu. Ini kap lampu, cuma lebih tinggi. Nih Kak, nah modelan kayak gini nih teman-teman yang cocok nih. Taruh di sini nih, ngegantung kayak gitu. Ditaruh di tengah ya Mas ya. Ya, taruh di tengah. Kemudian ini ada, ini apa namanya Mas? Air mancur. Ya, Air mancur. pancuran air ya. Iya. Jadi ini juga terbuat dari bambu teman-teman. Mas, nanti ngisi airnya tuh dari mana? Dari bawah sini? Iya, pakai selang Mas. Selangnya lewat sini Mas. Jadi nanti dikasih selang. Kayak itu ini Mas, yang dimasukkan. sudah ada selangnya Mas. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Tinggal nyambungin, disambung. Jadi sudah ada selangnya. Ya. Ini tinggal dimasukin ke ini, ke mesin yang ada di kolam. Kalau di akuarium kayaknya enggak lah ya, karena memang akuarium kan lebih kecil, terus terbuat dari kaca. Jadi yang cocok itu ditaruh di kolam ikan.
di taman biasanya. Nah, tinggal dimasukin ke mesinnya untuk ini nyedot air, lalu airnya naik, nah jatuh ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke, lalu ini yang bikin aku penasaran teman-teman. Nah, ini dia kincir air. Nih ada orangnya naik sepeda. Nah tuh, jadi kalau misalnya berputar, jadi air mengalir jatuh. Nah begitu airnya jatuh ke sini, ini bakal berputar kayak gini. Jadi menimbulkan alunan musik, teman-teman. Tuh. Nah, dan aku penasaran gimana ya kalau sudah ada airnya, kira-kira sekeren apa? Ntar pasti aku bakal tunjukin ke kalian. Mas, aku pengen Iya Mas. untuk ngambil visualnya kincir air. Iya. Kayaknya seru deh kalau misalnya di sungai. Bisa nggak? Bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Tuh, bisa kata Mas Sayid. Bentar ya. Jadi jangan lupa ikuti terus video keren dari channel FB Pictures. Don't go anywhere everyone. Di part selanjutnya aku bakal nyobain segarnya kelapa muda pakai sedotan dari bambu.